Frater, suster, ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. 1. Himbauan bagi seluruh umat yang hadir di gereja. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di luar gedung gereja atau di dalam gereja, diharap kita semua tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu terdekat, mengikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di titik kumpul di halaman sekolah SD Savarius 3. 2. Bagi lansia, oma, opa, kakek, nenek, yang kurang merasa sehat atau mau ke kamar mandi bisa minta bantuan pada panitia. 3. Pemberkatan bagi anak-anak akan diberikan bersamaan penerimaan komuni. Maka dimohon agar para orang tua mengajak serta berbaris pada saat akan menerima komuni. 4. Setelah berkat penutup, seluruh umat dimohon untuk tetap di tempat duduk sebentar saja, karena ada hal yang akan disampaikan oleh Frater Bayu. Hari ini seluruh gereja merayakan Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan penuh syukur dan sukacita. Sesuai dengan firman-Nya bahwa 3 hari setelah wafatnya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya membawa pengharapan bagi dunia, yakni keselamatan dan kebangkitan menuju kehidupan kekal. Perayaan Ekaristi hari ini akan dilayani oleh kor dari orang tua terberkati, tata laksana dari Remakasan Frades. Misa dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah dengan hikmat. Umat dimohon untuk berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 442. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan di dalam Vigili Paskah tadi malam. Dan kita akan kembali mengingatkan bahwa Kristuslah cahaya penerang dunia yang menerangi kita semua dari kegelapan dosa. Maka mari kita mohon semoga terang Kristus ini senantiasa hidup di dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Kristus cahaya dunia. Intensi perayaan Ekaristi kita pada hari ini, ucapan syukur bersama keluarga Bapak Andreas Budiman, Ibu Maimunah, serta ketiga kakaknya yang mengucap syukur atas ulang tahun Felicia Meime yang ke-7. Bersama Papa dan Mama keluarga mengucap syukur atas hari ulang tahun anak tercinta Gracielo Oxel Putra Danesha. Permohonan dari keluarga Linho, mohon doa untuk kesembuhan dan mukjizat
bagi Bapak Yohanes Edi Hartono yang saat ini sedang sakit. Bersama keluarga besar Sulai, mohon kesembuhan bagi Henry Sulai. Juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang, Andreas Laiscia, Stefanus Jimmy Hartono, Lodewijk Mak Kong Hua, Bernadette Leong Chun Sian, Lie Tong Hin, dan Tai Nyet Yun. Juga Paulus Wirawinata, Bapak Antonius BT, Bapak Mansyur Jiwang, dan juga Bapak Yohanes Subardi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat Paskah. Pada hari ini kita dengan penuh sukacita dan gembira bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita kini tidak mati lagi, mengalahkan maut dan membawa pengharapan bagi siapapun, terutama mereka yang percaya kepadanya. Ini menandakan bahwa Kristus yang sudah mengalahkan maut juga akan mengalahkan kematian kita, kematian badani kita, dan memberikan pengharapan akan kehidupan serta kebahagiaan kekal di surga nanti. Maka di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita pertama-tama bersyukur bahwa Tuhan berkenan mengunjungi kita, para pendosa, orang yang lemah, orang yang rapuh ini. Dan kita bersyukur serta memohon supaya kita dilayakkan untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Lilin-lilin bisa dipadamkan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu.
Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan diperbarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita.
akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschali laudes, Imolen Christiani, Agnus redemito fes, Christus innocens Patri, reconcilia fit peccatores. Mors et vita duello, confisere mirando, duc vitae mortus, regna vivus. Dic nobis Maria, quid fidisti in fia, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galileam. Simus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victore miserere.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah. Haleluya. 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 Itulah sukacita Paskah, kegembiraan yang diekspresikan setelah kita berpuasa mengucapkan haleluya selama masa Prapaskah. Mulai tadi malam hingga hari ini, kata haleluya itu begitu menjadi sering diucapkan dengan meriah dan gembira. Karena kita mau betul merasakan kegembiraan dan sukacita itu. Dan hari ini juga menurut saya istimewa. Karena semua bisa sungguh berkumpul merasakan dalam sebuah perayaan Paskah bersama. Mulai dari masa depan gereja yang ada dalam diri anak-anak, masa kini gereja, dan saya tidak mau mengatakan masa lalu gereja. Tetapi Anda adalah saksi-saksi sejarah gereja. Seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Petrus atau Paulus ya tadi? Oleh Rasul Petrus. Dengan jelas dikatakan bahwa kita ini adalah saksi. Allah yang bangkit menampakkan diri itu tidak dianugerahkan kepada semua orang,
tetapi kepada para saksi. Para saksi itu adalah orang-orang yang memilih, menyerahkan diri, mengikuti Kristus, mengikuti jejaknya, dan menjadi murid. Itulah sukacita kita, itulah kegembiraan kita bersama. Maka saya menjadi teringat sebuah lagu sekolah minggu. Adik-adik, sekolah minggu, mana ini sekolah minggu? Tahu lagu yang biur-biur itu? Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Cukup biur-biurnya ya. Nah, saya ingin mengundang semuanya menyanyikan lagu ini. Kita ekspresikan kegembiraan kita karena dosa kita sudah diangkat oleh Tuhan. Oke, siap? 1, 2, 3. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Nanti bisa ditambah sendiri sampai rumah, biur-biur sendiri ya. Tetapi itulah sukacita bahwa Kristus Yesus yang wafat, yang mati untuk kita, karena sungguh Dia mencintai kita. Sungguh Ia mengasihi kita. Sungguh bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka tepatlah tema Paskah kita pada tahun ini, keuskupan kita mengambil tema bangkit dan apa temanya Paskah? Panitia, ada yang tahu? Bangkit dan bersyukur karena Allah selalu bersama kita. Pertama-tama kebangkitan Tuhan itu juga mengundang kita untuk bangkit bersama dan bersyukur atas segala anugerah yang kita terima, paling tidak sepanjang perjalanan hidup kita. Melewati masa-masa gelap selama beberapa tahun ini, karena pandemi, beruntunglah kita juga masih diberi kesempatan untuk melewati masa itu, dan tahun ini kita merayakan Paskah dengan kegembiraan dan sukacita. Tidak lagi dibatasi, dipisahkan Paskah anak-anak, Paskah dewasa, Paskah orang tua, tetapi hari ini kita ingin sungguh berjalan bersama seperti pesan dari Sinode Bapak Uskup. Kita ingin berjalan bersama Kristus menjadi saksi-saksi. Kita tidak hanya bangkit, tidak hanya bersukacita, teriak haleluya, haleluya di mana-mana, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti di dalam bacaan Injil tadi, ketika para murid di tengah kesedihan, ketakutan, keputusasaan, bahwa Yesus yang mereka ikuti, yang mereka imani
harus wafat dengan cara yang demikian, tentu membuat mereka takut, putus asa. Mereka merasa 3 tahun ini seakan-akan sia-sia. Dan mereka sebenarnya belum sungguh menangkap warta Yesus yang berulang kali dia katakan bahwa anak manusia harus menderita, wafat, dan akhirnya bangkit untuk keselamatan bagi semua orang. Dan ketika pagi-pagi mereka melihat oleh karena kesaksian Maria bahwa batu penutup kubur terguling dan kubur kosong, murid yang dikasihi Tuhan langsung ingat akan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia harus bangkit dari orang mati. Kubur kosong tidak pernah menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Faktanya tadi Maria Magdalena pun salah sangka bahwa Yesus itu dicuri. Tetapi para murid yang dikasihi begitu melihat kubur kosong, ingat akan kata-kata Yesus bahwa dia harus wafat, menderita, dan akhirnya bangkit untuk keselamatan kita. Kubur kosong bukanlah sebagai fakta bahwa kebangkitan, tetapi karena Kristus yang bangkit itu membuat kubur itu kosong. Maka saudara-saudariku, semoga peristiwa Paskah ini yang kita rayakan bersama, kita melihat juga semakin percaya bahwa Kristus itu betul-betul hadir untuk kita semua. Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita di tengah segala pergumulan, keputusasaan, kesakitan, penderitaan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, entah itu ketika kita masih kecil, dewasa, ataupun yang saat ini berada di usia lanjut. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah terputus. Bahkan janji Tuhan, bahkan sampai lanjut usia pun, sampai putih rambutnya pun, aku tetap mencintai engkau, aku tetap bersama engkau. Maka panggilan kita yang pertama-tama sudah dicintai oleh Tuhan, sudah dikasihi oleh Tuhan, dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan itu. Mari kita wartakan Kristus yang bangkit itu. Bukan dengan cara nanti di simpang Dogan itu atau di simpang sana mengatakan, "Hei, Kristus bangkit, lo ayo percaya." Tidak seperti itu. Tunjukkanlah wajah-wajah kegembiraan, sukacita. Kehadiran kita itu senantiasa mendatangkan kegembiraan, bukan justru kehadiran kita mendatangkan perpecahan. Kehadiran kita menyejukkan, bukan justru memecah belah. Maka panggilan kita pertama-tama untuk senantiasa menghadirkan damai. Maka besok-besok kita juga akan menemukan bahwa ketika Yesus menampakkan diri, apa yang dikatakan? Heavenyu shalom aleichem, damai sejahtera bagimu. Dan kita juga mempunyai panggilan yang sama, dimanapun kita berada, hidup kita itu mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kalau di rumah kita belum bisa menghadirkan damai sejahtera, sesungguhnya kita belum menjadi saksi-saksi kebangkitan. Di tempat usaha kita, di tempat kita bekerja, kalau hidup kita belum bisa mendatangkan damai sejahtera, di sekolah, di kampus, dimanapun, kalau hidup kita belum bisa membuat orang merasa damai dan sejahtera, sesungguhnya kita belum menjadi saksi Tuhan. Semoga pengalaman Paskah tahun ini bangkit dan bersyukur bahwa Allah selalu bersama kita, membuat kita juga betul-betul bangkit, betul-betul mensyukuri rahmat kebangkitan itu. Bersama, tidak ada yang jauh lebih penting. Semua mempunyai perannya masing-masing di dalam gereja ini, di paroki ini.
sekecil apapun pemberian hidup kita, pemberian kita, pelayanan kita, itu adalah wujud kesaksian iman kita yang digerakkan oleh Kristus yang bangkit. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Saudara-saudariku terkasih, mari kita bangkit berdiri. Berkat misteri Paskah, di dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah kita menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji-janji baptis suci yang pernah kita ucapkan. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Saudara-saudariku terkasih, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Percayakah saudara-saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudara-saudariku, mari kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk permohonan pribadi kita. Allah yang makasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, terutama hari ulang tahun Felicia Mei dan Gracielo Oxel Putra Danesia. Semoga Engkau senantiasa menganugerahkan berkat dan rahmat-Mu untuk mereka, kesehatan yang mantap, sukacita dalam hidup, pertumbuhan di dalam iman, dan menghadirkan damai bagi keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ingatlah juga ya Tuhan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, terutama Yohanes Edi Hartono dan Henry Sulai. Semoga oleh karena kebangkitan-Mu, saudara-saudara kami yang sakit ini Kau kuatkan, Kau semangati, Kau tabahkan, sehingga ia mengalami kegembiraan dan boleh merasakan jamahan-Mu yang menyembuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau Tuhan setiap waktu, terutama teristimewa pada hari ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus ya Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi menyambut kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Bapak Fransiskus, dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadanya Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal,
hidup, dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga kami, yang kami sampaikan juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum Ia menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian
kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan kekal dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah putra-Mu, dia dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Bapak Andreas Laiscia, Stefanus Jimmy Hartono, Ludwig Mak Kohua, Bernadette Leong Chun Sian, Li Tong Hin, Tai Yen Yun, Paulus Wiranata, Antonius BT, Bapak Mazur Jiwang, Bapak Yohanes Subardi. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling bagikan damai kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Perayaan Paskah. Perayaan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 April setelah misa. Perayaan Paskah untuk semua umat dilaksanakan di plaza. Setelah lagu penutup, umat diharapkan tetap duduk di tempat. Akan ada arahan dari petugas terkait yang akan mengatur umat yang keluar dari gereja utama. Untuk adik-adik sekolah minggu, dilaksanakan di TK Saverius 3. Akan ada lomba-lomba seru dan hadiah menarik. Untuk peserta pelajaran komuni pertama, dilaksanakan di gedung SD Saverius 3, lantai 2. 3. Novena Kerahiman Ilahi. Hari Minggu, tanggal 9 April sampai dengan hari Jumat, tanggal 14 April, novena dilaksanakan pada pukul 7 malam di Kapel Santo Aloysius. Hari Sabtu, tanggal 15, novena dilaksanakan pada pukul 1 siang di tempat yang sama. Setelahnya ada sakramen tobat. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman yang telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, kaum wanita, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat Paskah. Saya Yusuf Epol selaku Ketua Panitia Paskah 2023 mewakili seluruh Panitia Paskah menyampaikan rasa syukur mendalam oleh karena peristiwa yang mulia ini kita boleh bersama-sama untuk bersukacita. Kami selaku Panitia Paskah juga meminta maaf apabila adanya kekurangan dalam jalannya perayaan Paskah di paroki Pasamparades ini. Kami berterima kasih kepada seluruh pelaksanaan perayaan Paskah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas bantuannya sehingga perayaan Paskah dapat berjalan dengan baik. Teristimewa kepada anak-anak muda, Remaka, OMK,
yang berperan aktif dalam pelaksanaan perayaan Paskah 2023 ini, mari kita dorong terus semangatnya dalam pelayanan. Bagi para orang tua bahagia yang saat ini ikut ambil bagian dalam perayaan Paskah ini, semoga kita dapat bersukacita bersama dalam perayaan yang agung ini. Untuk itu, kita semua diundang dalam merayakan pesta umat. Semoga semua yang hadir di sini dapat merasakan sukacita bersama dalam kebahagiaan Yesus Kristus. Pantun? Mau pantun? Beli pempek ke pasar Lemabang. Belinya ngajak keponakan. Hatiku gembira dan juga riang, lihat oma opa misa berbarengan. Ini saya sampaikan dari pantun dari Ketua DPH. Harus ini. Setiap hari kita berdoa, mohon Tuhan memberikan berkah kepada umat Sang Prades tercinta. Selamat Paskah. Sekian dan terima kasih. Cari duku di pasar buah. Lupa saya. Jangan lupa membeli kelapa muda. Hai kamu, selamat Paskah. Soraklah haleluya. Subuh-subuh ke daerah bukit. Jangan lupa ajak teman. Hei kamu, Kristus bangkit. Ayo semangat dalam pelayanan. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, saya Romo Yosef, Frater Bayu Romo Harto mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga Paskah tahun ini semakin menumbuhkan semangat kita untuk mengikuti Kristus lebih dekat, mencintainya lebih hangat, dan semakin semangat di dalam pelayanan untuk gereja dan sesama. Juga terima kasih untuk semua pihak panitia yang dengan caranya luar biasa, berangkat pagi, pulang pagi, main gaple karena. Juga kepada para aparat keamanan yang setia menjaga keamanan kita, juga kepada pemerintahan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota yang sudah menjaga suasana yang kondusif sehingga kita bisa merayakan Paskah pada tahun ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita senantiasa diberi kekuatan, dan mari kita rayakan kegembiraan ini. Kita bagikan juga untuk semua orang. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah yang menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Dan semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing
serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih.